Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Berjumpa lagi dengan Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, tetap semangat ya. Walaupun kalian belajar dari rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat, 2I, 3M. Tingkatkan iman, tingkatkan imun. Memakai masker, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak aman. Hindari kerumunan ya nak, agar kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Anak-anak, di minggu ini kita akan melanjutkan materi di tema baru, yaitu tema 7, yang berjudul Peristiwa dalam Kehidupan. Kali ini kita akan masuk ke subtema yang pertama, yakni peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, yakni muatan bahasa Indonesia. Di pembelajaran kali ini, kalian diharapkan melalui membaca, siswa dapat menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yuk kita baca teks yang berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat yang ada di buku tema 7 halaman 4. Kita baca bersama ya. Mulai abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, apa saja faktor-faktor pendorong penjelajahan samudera? Yakni antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni adanya keinginan mencari kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Faktor yang kedua yakni adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Faktor yang ketiga yakni adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Kemudian, faktor yang keempat yakni perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Contohnya seperti berikut. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Ditemukan mesiu untuk persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk melindungi pelayaran dari ancaman bajak laut dan sebagainya. Serta ditemukannya kompas. Kompas ini digunakan sebagai penunjuk arah, sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Untuk menentukan arah, biasanya mereka berpedoman pada bintang, sehingga jika angkasa tertutup awan, mereka tidak dapat meneruskan pelayarannya. Dengan kompas, mereka bebas berlayar ke arah manapun
tanpa gangguan, baik siang maupun malam. Nah, tadi kita sudah membaca teks bersama-sama, yakni teks peristiwa kedatangan bangsa Barat. Nah, yuk kita belajar mencari informasi dengan menjawab berbagai pertanyaan dengan kata siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Siapa itu biasanya menunjukkan orang atau pelaku yang ada di bacaan. Tadi pertanyaannya, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Kita jawab, yang dimaksud yakni bangsa-bangsa Eropa. Yang kedua, menggunakan kata tanya apa. Apa berarti menunjukkan suatu peristiwa atau suatu faktor. Nah, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjelajahan atau penjajahan di Indonesia? Ya, karena mereka ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah, contohnya Indonesia. Indonesia kaya sekali dengan rempah-rempah. Yang ketiga, kapan? Kapan ini menanyakan waktu. Jadi jawabannya nanti waktu. Kapan bangsa Eropa mulai melakukan penjelajahan samudra? Tadi diawali oleh bangsa mana? Yakni bangsa Portugis, yakni pada tahun 1511. Pertanyaan keempat, di mana? Di mana itu menanyakan tempat. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Yakni di Tidore, Malak, dan Maluku atau Malaka. Yang kelima, mengapa? Mengapa ini menanyakan sebab atau alasan. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Karena mereka ingin mencari kejayaan atau goal, menyebarkan agama, gospel, mencari kejayaan, glory, dan perkembangan iptek di negara mereka sudah maju. Yang keenam, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Bagaimana ini berarti menunjukkan suatu keadaan. Keadaannya bagaimana mereka kalau dijajah? Ya, pastinya sangat menderita. Ya, jadi kalau kalian sudah membaca teks, kalian dapat menggali informasi yang ada di dalamnya dengan menggunakan kata tanya berikut ini. Tadi siapa menunjukkan orang atau pelaku dalam suatu teks. Apa menunjukkan suatu peristiwa. Kapan menunjukkan waktu. Di mana menunjukkan tempat. Mengapa itu menanyakan sebab atau alasan. Bagaimana itu menanyakan suatu keadaan. Nah, kalian nanti silahkan belajar membaca teks yang berjudul Sistem Tanam Paksa Pemerintah Kolonial Belanda yang terdapat pada buku tema 7 halaman 30. Setelah kalian baca, kalian mencoba menjawab pertanyaan yang ada di buku tersebut di halaman 33. Bagaimana? Siap? Harus siap, oke? Semangat dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.